Perkenalkan, Irnawati, mahasiswi program studi pendidikan profesi nurse di KSS Utomo. Seperti janji saya kemarin, hari ini saya akan memberikan penyuluhan tentang hipertensi. Tujuannya agar panjenengan bisa mengerti dan memahami tentang pengertian dari hipertensi, penyebab hipertensi, tanda dan gejala hipertensi, komplikasi dari hipertensi, pencegahan hipertensi, serta makanan dan minuman yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi. Prosedurnya nanti saya akan menjelaskan satu persatu hal yang saya sebutkan tadi. Gimana Bu Sri, apakah panjenengan bersedia? Bersedia. Terima kasih untuk waktunya Bu Sri. Kalau begitu saya mulai sekarang mohon maaf Bu Sri, sebelumnya apakah panjenengan sudah mengerti tentang pengertian dari hipertensi? Belum. Oh belum Untuk penyebab, tanda gejala, komplikasi, pencegahan serta makanan dan minuman yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi belum tahu juga kalau belum saya jelaskan Hipertensi merupakan suatu keadaan di mana terjadi peningkatan tekanan darah sistolik 140 mm Hg dan peningkatan tekanan darah diastolik 90 mm Hg atau lebih Nah, kalau tekanan darah itu kan ada atas bawah atas itu sistol, bawah itu diastol. Kalau misalkan tekanan darah 140/90 atau lebih itu disebut dengan hipertensi. Untuk penyebab dari hipertensi, yang pertama adalah perokok. Orang yang suka mengkonsumsi rokok akan menyebabkan terjadinya hipertensi. Yang berikutnya adalah obesitas atau kegemukan. Orang yang badannya terlalu gemuk atau obesitas itu dia biasanya pola makannya tidak terkontrol, bisa menyebabkan terjadinya hipertensi. Terus berikutnya adalah stres. Banyak masalah, banyak pikiran, menimbulkan stres, akhirnya bisa memicu terjadinya hipertensi. Nah, berikutnya adalah alkoholisme atau orang yang suka mengkonsumsi alkohol. Nah, ini juga bisa memicu terjadinya hipertensi. Yang berikutnya adalah konsumsi garam, apalagi mengkonsumsi secara berlebihan. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya hipertensi. Nah, berikutnya adalah tanda dan gejala hipertensi. Yang pertama adalah pusing, yang kedua adalah mudah marah, yang berikutnya adalah pingsan, terus kemudian palpitasi atau denyut jantung yang tidak normal atau berdebar-debar, terus kemudian gangguan tidur, terus kemudian kaku tengkuk atau kaku kuduk, terus kemudian pandangan matanya kabur, terus kalau dicek tekanan darahnya tinggi, terus kemudian telinganya berdenging. Itu beberapa tanda dan gejala dari hipertensi. Nah, untuk komplikasi dari hipertensi bisa menyebabkan terjadinya stroke, terus stroke ringan atau stroke, terus kemudian gagal jantung, gagal ginjal, atau bisa juga menyebabkan infark miokard atau serangan jantung, terus disritmia jantung atau denyut jantung yang tidak normal. Itu tadi komplikasi dari hipertensi. Berikutnya adalah cara pencegahan. Cara pencegahan hipertensi bisa dilakukan dengan cara cerdik. Yang dimaksud cerdik ini adalah C. Cek kesehatan secara teratur, E. adalah enyahkan asap rokok, R. adalah rajin aktivitas fisik, D. diet seimbang, I. istirahat cukup, K. kelola stres. Gitu Nah, berikutnya adalah makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi. Kita mulai di yang boleh dulu Untuk makanan yang boleh dikonsumsi itu seperti sayuran hijau, contohnya bayam, kangkung, brokoli. Nah, untuk buah-buahan bisa pisang, semangka, alpukat, jeruk, kiwi, seperti itu. Nah, untuk kacang dan biji-bijian bisa kacang almond, terus kemudian beras merah, kenari, roti gandum, seperti itu. Nah, untuk makanan tinggi protein bisa ikan, contohnya salmon, sarden, makara, terus kemudian daging merah tanpa lemak, terus kemudian bisa tahu tempe, seperti itu. Nah, untuk minuman yang boleh dikonsumsi itu bisa air putih, jus bir, terus kemudian yogurt, terus kemudian susu segar.
Nah, untuk makanan atau minuman yang seharusnya dihindari ya, itu adalah makanan tinggi garam. Contohnya makanan kaleng, terus kemudian mie instan, makanan siap saji, acar, keripik, terus kecap asin, terus saus dalam botolan itu harusnya dihindari ya. Terus untuk makanan tinggi lemak itu contohnya gorengan, margarin, terus kemudian kulit ayam, daging merah berlemak, terus kemudian jeroan gitu ya. Terus alkohol, minuman berkafein seperti kopi juga harus dihindari ya. Terus kemudian makanan dan minuman manis, contohnya kue, terus es krim, terus minuman bersoda, permen, kayak gitu juga dihindari ya. Terus produk olahan susu, olahan keju seperti keju cheddar, keju parmesan juga dihindari ya. Nah itu tadi penjelasan tentang hipertensi, baik itu pengertian, penyebab, tanda gejala, komplikasi, cara pencegahan, serta makanan dan minuman yang boleh dan tidak boleh dimengerti. Mohon maaf, Bu Sri sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, apakah ada yang perlu ditanyakan, Ibu? Ya, yang tadi terkait dengan sayur yang boleh dimakan itu, kalau kacang-kacangan boleh enggak ya? Sayur kacang boleh. Kalau kacang tanah juga boleh. Jadi kalau kacang tanah itu kan banyak mengandung kalium dan serat. Jadi bagus untuk dikonsumsi, bagus untuk kesehatan jantung, banyak mengandung lemak baik. Nah, tapi cara mengolahnya harus tanpa garam ya, dan juga tanpa digoreng. Jadi cuma direbus aja nanti buat camilan seperti itu. Ada lagi, Bu? Kalau buah pepaya bagaimana? Kalau buah pepaya juga boleh, bagus, malah justru bagus kalau buah pepaya banyak mengandung kalium dan juga vitamin C. Tinggi antioksidan juga, bagus untuk kesehatan jantung. Ada lagi, Ibu? Sudah cukup. Sudah ya. Kalau begitu gantian saya yang tanya ya, Bu. Ya. Kalau pengertian hipertensi tadi apa ya, Bu? Ya, satu keadaan di mana terjadi peningkatan tekanan darah bagian atas kira-kira 140, kemudian tekanan darah bagian bawah 90 ya. atau lebih. Oh ya. Kalau untuk penyebabnya itu? Penyebabnya karena merokok, Yeah. kegemukan, kemudian stres. Tanda dan gejalanya itu? Tanda dan gejalanya tadi pusing, mudah marah, kemudian kaku duduk. Terus untuk komplikasinya itu? Komplikasinya bisa terjadi stroke ringan, stroke, kemudian gagal ginjal, gagal jantung. Terus cara pencegahannya? Cara pencegahannya dengan cerdik tadi. Terus untuk makanan yang boleh dikonsumsi? Makanan yang boleh dikonsumsi seperti sayuran tadi, kangkung, bayam, brokoli. Kalau yang tidak boleh? Kalau yang tidak boleh ya makanan yang banyak mengandung garam. Bagus. Terima kasih, Bu. Tadi sudah saya berikan pendidikan kesehatan, panjenengan juga sudah memahami tentang hipertensi, Jadi untuk prosedur selanjutnya nanti saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Semoga tekanan darah nanti bisa turun, sudah turun, ini ada leaflet Bu Sri, nanti bisa panjenengan baca, bisa panjenengan waos, kalau lupa nanti bisa dibaca-baca. Terima kasih sekali Bu Etna. Semoga bermanfaat buat panjenengan. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.